Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Bismillah, gua pingin bikin review pertandingan yang baru aja selesai ya, antara Manchester United menghadapi Norwich City. Manchester United menang dengan susah payah 3-2. Langsung aja reviewnya. Laga ini dimulai dengan demo di luar stadion. Banyak fans yang sengaja tidak masuk tribun selama 17 menit awal seperti yang direncanakan untuk memprotes 17 tahun kepemilikan klub oleh Glazer. Dan pertandingan sendiri ini dimulai dengan formasi yang sangat compang-camping menurut gue. Di belakang utamanya di center back, Lindelof main di back tengah dengan Harry Maguire. Back kiri diisi oleh Alex Telles tanpa ada backup karena Luke Shaw cedera. Dan back kanan diisi oleh Diogo Dalot dengan menurut gue sih maksud untuk lebih ofensif lagi ya. Yang menarik adalah di lini tengah. Kali ini formasi yang digunakan adalah 4-3-3, menggunakan 3 gelandang yang diisi oleh Lingard, Paul Pogba dan juga Bruno Fernandes. Nah, role defensive midfielder atau gelandang bertahan ini diisi oleh Paul Pogba. Dan menurut gue ringan amatiran di awal pertandingan ini agak mengkhawatirkan melihat kemampuan defensif dari Paul Pogba. 3 di depan diisi oleh Cristiano Ronaldo, di tengah kanan Elanga dan juga kiri Jadon Sancho. Main dengan tempo tinggi dari awal, Manchester United tampak ingin bermain dengan ofensif dengan berusaha menciptakan beberapa momentum. Norwich juga tampak berbahaya dengan serangan balik yang mengandalkan kecepatan, bahkan langsung mendapatkan peluang di menit awal oleh Timu Pukki yang langsung one-on-one dengan David De Gea. Di menit ke-7, Elanga berhasil merebut bola ya, pressing yang dilakukan cukup efektif dari back Norwich dan memberi assist yang cukup efektif pula ke Cristiano Ronaldo yang menyelesaikannya dengan efektif juga dengan cukup manis 1-0 untuk Manchester United. Setelah gol tersebut, Norwich justru mulai pegang possession dan pelan-pelan bisa membangun serangan. Trio lini tengah Manchester United bekerja cukup keras, terutama ketika bertahan dengan melakukan pressing yang cukup ketat. Dan ini menurut gua ringan amatiran sepertinya ya tinggal menunggu waktu saja akan menguras energi ya dari 3 pemain tersebut. Sebenarnya pemain depan Manchester United pun juga sangat aktif melakukan pressing. Jadon Sancho, Elanga, bahkan Cristiano Ronaldo. Di 25 menit awal, lini belakang Manchester United tampil solid. Di samping karena disiplin, juga kualitas serangan Norwich menurut gua yang buruk dengan sering banget kehilangan possession di sepertiga akhir Manchester United dan juga sering melakukan kesalahan umpan. Manchester United sulit untuk menembus sepertiga akhir Norwich karena banyak melakukan salah umpan, salah pengertian, salah keputusan dan jarang melakukan kerjasama yang bagus. 1-2 sentuhan yang bisa sebenarnya digunakan untuk membongkar ketatnya sepertiga akhir Norwich juga tidak cukup sering dilakukan. Tapi ketika mereka berhasil melakukan 1-2 sentuhan di kotak penalti Norwich, sering sekali menciptakan momen bagus, bahkan peluang yang bagus. Cuman herannya ini tidak sering dilakukan ya. Menit ke-32 melalui skema corner, Alex Telles yang mengambil bola corner tersebut, umpannya berhasil menemui kepala Cristiano Ronaldo yang melakukan header dengan cukup bagus ya, heading yang cukup bagus. 2-0 bagi Manchester United. Ini kalau tidak salah gol ketiga Manchester United dari skema bola mati musim ini. Dan ini adalah gol kedua Cristiano Ronaldo di pertandingan tadi ya. Di babak pertama sayangnya ini ditutup dengan gol Norwich. Lagi-lagi bocor di sisi kanan, Dalot terlewati dan Timu Pukki berhasil lolos dari penjagaan Harry Maguire yang berhasil memberikan umpan assist cukup jitu ke Dowell. 2-1 masih untuk keunggulan Manchester United, tapi tentu saja ini tidak ada clean sheet bagi Manchester United di pertandingan tadi. Analisa gua ya tadi ini ada posisi yang menurut gua cukup menarik di pertandingan tadi, di mana ini adalah rata-rata posisi di babak pertama. Manchester United tampil cukup ofensif, lini tengah menumpuk orang di sana ya. Paul Pogba sebagai defensive midfielder, Bruno Fernandes ada di sana, Jesse Lingard lebih ke depan, Cristiano Ronaldo juga tidak begitu paling depan ya. Tapi lihat posisi antara Diogo Dalot dan juga Alex Telles terlalu maju dan menyisakan ruang di belakang. Bahkan posisi antara Harry Maguire dan juga Victor Lindelof
dan Paul Pogba, ada segitiga di sana tuh juga sering kosong dan sering dimanfaatkan oleh para pemain Norwich. Statistik di babak pertama ya, kalau gue lihat juga ini sebentar. Ball possession dikuasai oleh Manchester United pastinya, pun juga total shots, shot on target pun juga demikian. Big chances ini 1 berbanding 0 untuk Norwich. Passing akurasi juga Manchester United unggul telak ya dibandingkan dengan Norwich di babak pertama. Analisa gua ya, catatan gua di babak pertama ini, Manchester United tampil agresif dan mengontrol pertandingan, cuman ceroboh di belakang. Dan tidak adanya defensive midfielder murni ini membuat lini tengah terlihat kropos ketika menghadapi serangan balik. Walau yang mengejutkan buat gue ya, pairing antara Paul Pogba dan Jesse Lingard ini secara mengejutkan tampil lumayan baik ketika build up serangan. Tapi ketika bertahan agak mengkhawatirkan. Ketika kombinasi 1-2 sentuhan pendek di depan ini sebenarnya terlihat bisa banget menjadi solusi ketika menghadapi ketatnya lini belakang Norwich, tapi tidak cukup sering dilakukan, atau ketika ingin dilakukan cukup sering gagal. Catatan lain dari gue adalah peran dari Bruno Fernandes yang tidak cukup atau tidak seperti biasanya. Ini kalau gue curiga karena skema 4-3-3 yang dipakai. Karena ketika biasanya kalau menggunakan skema 4-2-3-1, peran Bruno ini lebih terlihat. Dan memasuki babak kedua, Manchester United dari awal langsung ambil inisiatif dan controlling the game. Cuman lagi-lagi ceroboh di belakang, kali ini di sisi kiri. Timo Pukki bisa lolos dari Alex Telles dan juga Victor Lindelof sebelum akhirnya one-on-one dengan David De Gea dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menurut gue terlalu mudah proses golnya. Salah koordinasi di sisi kiri terlihat dengan jelas. Di babak kedua, ini kalau menurut gue tidak adanya defensive midfielder murni semakin terlihat menjadi masalah. Dan gue tambahkan juga ya dengan amatiran, kondisi fisik dan juga konsentrasi yang tidak sebaik di babak pertama. Pun lini belakang yang tidak solid ya, tidak sesolid babak pertama. Serta kualitas transisi dan umpan yang lebih baik dari Norwich membuat lini belakang Manchester United ini terlihat sangat beresiko. Terutama ketika Norwich menyerang, ini praktis seperti langsung loss aja lini tengahnya ya. Tidak ada yang menghentikan di sana dan langsung berhadapan dengan back Manchester United. Di menit ke-63 akhirnya defensive midfielder murni ditampilkan oleh Ralf Rangnick. Nemanja Matic main ya, menggantikan Jesse Lingard yang ditarik keluar. Cuman walaupun sudah ada defensive midfielder, kualitas secara kolektif Manchester United ini mengalami penurunan. Banyak salah umpan, itu catatan utama gue. Dan pressing yang dilakukan tidak setajam dan seketat babak pertama. Ini membuat Norwich memiliki banyak ruang. Support ke depan juga semakin kurang. Cristiano Ronaldo terlihat agak terisolir di depan, tidak seperti di babak pertama. Di menit ke-73, double substitution. Mata Rashford masuk, Pogba Telles keluar. Ini lagi-lagi Ralf Rangnick bermain all out dengan mengambil resiko. Formasi pun berubah dengan menggunakan sistem 3 back ya. Menit ke-76 melalui skema tendangan bebas, Cristiano Ronaldo berhasil menjebol gawang tim Krul yang bolanya mengalir deras walau sudah berusaha diblok. Gol tendangan bebas pertama musim ini kalau nggak salah untuk Cristiano Ronaldo dan hat-trick kedua musim ini bagi Cristiano Ronaldo CR7, Super Ronaldo. Setelahnya Norwich tampak kalau menurut gue ya kelihatan banget kehabisan bensin, intensitas dan kualitas serangannya menurun. Sementara Manchester United juga sering melakukan kesalahan sendiri. Salah umpan, salah keputusan sangat sering dilakukan di 15 menit terakhir. Match akhirnya selesai 3-2 untuk Manchester United ya. Bisa dilihat ini adalah statistik di babak kedua. Ball possession masih dikuasai oleh Manchester United, tapi total shots Norwich juga cukup besar ya. 9 berbanding 8, bahkan lebih besar daripada Manchester United, walaupun shot on targetnya Manchester United 4 berbanding 2. Lalu, nah ini dia nih, akurasi passing dari Manchester United turun ya. Dari di babak pertama itu sekitar 93%, di babak kedua hanya 86%. Dan ini ya rata-rata posisi bisa dilihat ini Diogo Dalot masuk lebih ke tengah, meninggalkan sisi kanan ya. Lihat tuh sisi kanan sangat kosong. Pun juga sisi kiri dari Manchester United. Lalu lagi-lagi jarak kalau menurut gue antara Harry Maguire dan Lindelof ini juga
cukup jauh ya. Dan posisi defensive midfielder menurut gue itu yang diisi oleh Pak Paul Pogba tidak efektif di sana. Nah, catatan gue, masalah masih berulang, konsistensi permainan. Walau tanpa defensive midfielder menurut gue ya, sebenarnya dengan kesolidan dan konsen serta fokus yang baik dari para pemain belakang plus pressing ketat dari trio pemain tengah, ini sebenarnya bisa mengimbangi bahkan memutus serangan dari Norwich. Kombinasi serangan juga sesekali dilakukan di babak pertama yang menurut gue ini cukup efektif. Kombinasi 1-2 sentuhan masuk gue ya, untuk mendapatkan momentum dan peluang. Walau akhirnya babak pertama ditutup dengan kecerobohan di lini belakang. Di babak kedua tidak konsisten. Hal yang terjadi di babak pertama utamanya fokus di lini belakang serta pressing di lini tengah yang ketat tidak terjadi. Akibatnya apa? Norwich jadi lebih berkembang. United beruntung dan lagi-lagi diangkat oleh Cristiano Ronaldo lewat 3 golnya. Terutama 2 gol dari bola mati yang menurut gue ini lebih memanfaatkan kualitas individu dari Cristiano Ronaldo. Ketika gol corner itu penempatan posisi dan juga finishing, walaupun tidak bisa dipungkiri umpan bagus juga dari Alex Telles. Serta kualitas tendangan bebas itu menurut gue kualitas individu. Gol pertama ini memang betul ada peran dari Anthony Elanga. Peran Bruno ini di sistem 4-3-3 tidak sebagus 4-2-3-1. Ini ringan amatiran ala gua. Dengan hasil kemenangan kedua dalam 1 bulan terakhir, luar biasa, dalam 1 bulan terakhir adalah kemenangan kedua dari Manchester United. Karena 2 tim London ini kalah hari ini ya. Spurs kalah di kandang sendiri menghadapi Brighton, dan Southampton berhasil menang menghadapi Arsenal. Maka untuk sementara Manchester United ini bertengger di peringkat kelima, selisih 3 poin dengan Spurs. Selisih sama poinnya dengan Arsenal ya. Cuman Arsenal masih memegang 1 pertandingan di tangan. Yang menarik adalah match selanjutnya dari Manchester United ini akan super berat, Mission Impossible, karena akan tandang ke Anfield menantang calon juara Liverpool yang tadi baru saja selesai pertandingannya, berhasil menang di semifinal Piala FA menghadapi Manchester City 3-2. Dan menurut gua ini tentu saja akan menambah booster atau aura positif bagi tuan rumah Liverpool ketika nanti akan menghadapi Manchester United. Ya, kalau membicarakan tentang pertandingan itu menurut gua akan berat melihat bagaimana cara Manchester United bermain di banyak pertandingan terakhir ya. Walaupun tadi menang menghadapi Norwich 3-2, tapi cukup susah payah dan masih banyak kesalahan yang dilakukan. Kesalahan umpan, kesalahan posisi, kesalahan pressing, lini belakang tidak terkoordinir dengan bagus. Gue tidak mau menyoroti hanya satu orang, katakanlah Harry Maguire ya, tapi gue menyoroti 4 pemain secara keseluruhan di belakang. Gol pertama itu ada salah koordinasi antara Diogo Dalot dan juga Harry Maguire. Gol kedua dari Norwich itu ada salah koordinasi antara Victor Lindelof dan juga Alex Telles. Jadi lini belakang ini 4-4-nya tadi menurut gua tampil sangat ceroboh. Banyak sekali melakukan kesalahan dan dihukum dengan 2 gol Norwich yang menurut gua seharusnya bisa tidak terjadi. Di sisi lain, kedalaman skuad lagi-lagi ini juga memberikan masalah bagi penampilan di atas lapangan ya. Gue tidak tahu pertimbangan apa dari Ralf Rangnick yang tidak menampilkan defensive midfielder murni. Apakah ada masalah dengan Nemanja Matic atau seperti apa? Dan juga menurut gue penampilan Jesse Lingard ya di babak pertama cukup bagus, tapi di babak kedua menurun. Plus juga seorang Elanga. Dan ya gue tidak tahu kenapa pergantian tidak dilakukan. Mungkin juga terlalu banyak pemain yang off form ya, selain Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea. Kalau menurut gue ringan amatiran, sehingga juga mau diganti siapa itu kan terlalu banyak pilihan di sana. Cuman anyway, yang harus disyukurin adalah 3 poin setelah beberapa pertandingan kita tidak menang. Cuman ya laga selanjutnya ini akan sangat berat bagi Manchester United. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.